Nama saya Jenusan Angel dari 12 Akuntansi. Nama saya Amelia. Perkenalkan, saya Timothy. Nama saya Felicia, dari kelas 12 akuntansi SMK Pelita 4. Nama saya Gilbert dari SMK Pelita 4, 12 Akuntansi. Hari ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang siklus pada perusahaan PD Subur. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit selaku Kepala Sekolah SMK Pelita serta Ibu Denti selaku guru akuntansi kami. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari siklus akuntansi dan tujuan pembuatan video ini. Siklus akuntansi perusahaan adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu, baik perusahaan jasa, manufaktur, atau dagang. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik dibukukan ke dalam rekening-rekening di buku besar. Siklus akuntansi juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam suatu kegiatan selama perusahaan berjalan. Tujuannya itu adalah mengetahui siklus akuntansi secara rinci atau berurutan, memahami tahapan-tahapan pembuatan siklus akuntansi, serta membuat laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PD Subur. PD Subur adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Bandung. Perusahaan dijalankan oleh Hendrawan sebagai pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Para pegawai terdiri atas 2 salesman dan 2 orang tenaga bagian keuangan atau administrasi. Dalam PD Subur, persediaan barang dagang yang digunakan itu adalah metode perpetual. Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Bukti pengeluaran kas. Fungsi dari bukti pengeluaran kas ini adalah untuk dasar menyusun laporan keuangan, khususnya akun kas kecil, serta dapat menjadi bukti bahwa perusahaan telah membeli suatu barang atau jasa dengan harga sekian. Bukti pengeluaran kas ini nantinya akan masuk ke cash payment journal dan buku pembantu hutang. Untuk contoh transaksinya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 1, PD Subur membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas atau yang disebut cash payment journal dengan keterangan salary expense atau beban gaji di kolom account order debit 3 juta, cash di kredit 3 juta. Selanjutnya adalah bukti penerimaan kas. Dokumen ini digunakan sebagai bukti untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada dalam laporan keuangan. Nah, bukti penerimaan kas ini nantinya akan masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas dan buku besar pembantu piutang. Untuk contoh transaksinya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 3 diterima pembayaran dari Guskon Komputer sebesar 34.100.000 atas pembayaran bulan lalu. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dengan keterangan cash di debit 34.100.000, utang atau account payable 34.100.000 di kredit. Lalu dimasukkan ke dalam kartu utang dengan nama Guskon Komputer di sisi debit 34.100.000. Faktur penjualan. Fungsi dari faktur penjualan adalah sebagai informasi barang atau jasa oleh konsumennya, juga sebagai termin pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli. Transaksi faktur penjualan ini nantinya akan dimasukkan ke sales journal atau jurnal penjualan, kartu persediaan barang dagang, dan buku besar pembantu piutang. Contoh transaksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 6, PD Subur menjual barang pada PD Elektron berupa 8 pieces Spotek M300 dengan harga satuan 18.500.000 dan 5 pieces
satelit M30 dengan harga satuan 15 juta yang disertakan PPN 10%. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan atau sales jurnal dengan keterangan piutang dagang atau account receivable di debit 245.300.000, penjualan atau sales di kredit 223 juta, PPN di kredit 22.300.000, merchandise inventory atau persediaan barang dagang di debit 190.500.000, HPP penjualan atau cost of goods sold di kredit 190.500.000. Lalu dimasukkan ke dalam persediaan barang dagang dengan nama Portek M300 di kolom out berupa 8 unit, price-nya 16 juta, dan di kolom out 5 unit, price 12.500.000. Lalu kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang di sisi debit 245.300.000. Selanjutnya adalah faktur pembelian. Fungsi dari faktur pembelian adalah sebagai dokumen yang memperkuat klaim konsumen atau PKP pembeli saat barang atau jasa yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan. Nah, transaksi faktur pembelian ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal pembelian atau purchase journal, persediaan barang dagang, dan buku besar pembantu utang. Contoh transaksinya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 10, PT Subur membeli barang pada PT Samudra berupa 11 pieces Portek M300 dengan harga satuan 16 juta dan 8 pieces satelit M30 dengan harga satuan 12.500.000 yang disertakan PPN 10%. Maka akan dicatat dalam jurnal pembelian atau purchase journal dengan keterangan merchandise inventory atau persediaan barang dagang di debit 276 juta, PPN income atau PPN masukan di debit 27.600.000, account payable di kredit 303.600. Lalu kita akan masukkan ke dalam kartu inventory card Portek M300 di kolom in dengan 11 unit dan price 16 juta. Lalu dimasukkan ke dalam inventory card kas satelit M30 di kolom in dengan unit 8 dan price-nya 12.500.000. Lalu masukkan ke dalam kartu pembantu utang dengan nama PT Subur dengan nominal 303.600. Selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit dibuat dan ditandatangani penjual dan berguna bagi penjual untuk mengurangi piutang yang ditagihkan oleh pembeli. Nah, nota kredit ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal umum atau general jurnal, persediaan barang dagang, dan buku besar pembantu piutang. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 11, PT Subur mengembalikan 1 pieces Portek M300 dan 2 pieces satelit M30. Maka akan dicatat di general jurnal atau jurnal umum dengan keterangan account payable atau utang dagang di debit 45.100.000, PPN income atau PPN masukan di kredit 4.100.000, merchandise inventory atau persediaan barang dagang di kredit 41.300.000. Lalu akan dimasukkan ke dalam kartu inventory card dengan nama Portek M300 di kolom in 1 pieces dengan disertakan kurung di unit dan price 16 juta. Lalu di satelit M30 di kolom in 2 pieces dengan disertakan kurung di unit price 16 juta. Selanjutnya adalah voucher kas kecil. Fungsi dari voucher kas kecil adalah untuk mencatat transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota. Nah, voucher kas kecil ini transaksinya nantinya akan dimasukkan ke jurnal kas kecil atau petty cash. Contohnya akan dibahas oleh teman saya. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 17 berupa voucher kas kecil dengan keterangan Bapak Hendrawan selaku pemilik perusahaan mengambil uang untuk pribadi sebesar 1 juta. Maka akan dicatat di jurnal petty cash dengan keterangan price 1 juta, petty cash 1 juta di kredit. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tahap kedua dari siklus akuntansi, yaitu setelah jurnal khusus, yaitu posting buku besar. Untuk posting buku besar ini pertama-tama mari kita buka trial balance. Oke. Jadi yang trial balance yang akan kita lihat pertama adalah trial balance dari bulan sebelumnya, itu bulan November. Nah, bisa dilihat di situ trial balance-nya di kode pertama itu kode 1
strip 1100 nama akun Cashin Bank di debit 39.480.000 rupiah. Nah, dari situ kita buka ke buku besar Cashin Bank kita. Oke, bisa dilihat di situ warna kuning. Nah, kita posting di situ yaitu untuk tanggalnya kita masukin November tanggal 30 karena itu bulan sebelumnya. Dan untuk deskripsinya kita beginning dan itu karena akan kita jadikan awal. Untuk refnya itu akan B1 artinya beginning. Lalu kita masukin di kolom debit. Karena dia berada di debit Cashin Bank ini, jadi kita masukin di debit sebesar 39.480.000 rupiah. Nah, itu untuk yang Cashin Bank. Untuk petty cash dan seterusnya, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita buka jurnal buku besar kita petty cash, kita masukin tanggal, deskripsinya, dan nominalnya sesuai yang ada di trial balance bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita buka setelah kita sudah memposting semua trial balance-nya yang bulan sebelumnya, sekarang kita lanjutkan buka di rekapitulasi dari jurnal khusus yang sudah dibikin sebelumnya. Nah, saya akan mengambil salah satunya saja. Jadi kalian bisa lihat di sini saya mengambil dari rekapitulasi cash receive journal. Bisa dilihat di situ yang warna hijau muda di kolom debit akun nomor 1 strip 1100 dengan amonnya 506.500.000 rupiah. Nah, kita buka di buku besar kita yaitu Cashin Bank juga. Kalian bisa dilihat di situ Cashin Bank-nya warna hijau juga, saya samakan warnanya. Lihat di situ tanggalnya itu masukin Desember 31 karena itu akhir bulan. Dan untuk deskripsinya itu cash receive journal karena berasal dari cash receive journal. Untuk refnya saya mengambil singkatannya yaitu CRJ. Lalu dia akan berada di debit, kita jadi masukin di debit juga yaitu sebesar 506.500.000 rupiah. Nah, untuk di balance-nya itu kita tambahin sama beginning yang sebelumnya yang 39.480.000 rupiah. Kita totalin jadi hasilnya 545.980.000 rupiah. Nah, balik lagi ke rekapitulasi yang tadi. Di kolom kreditnya itu ada nomor akun 1 strip 1.300 dengan amount 273.900.000 rupiah. Lalu kita buka buku besar kita yaitu akun receivable untuk nomor akun 1 strip 1.300. Kalian bisa lihat di situ warna birunya itu beginning yang sudah diposting sebelumnya dan sales journal. Ini kebetulan saya ngambilnya dari cash receive journal, jadi sales journalnya sudah ada sebelumnya dimasukin. Kalian bisa lihat di situ yang sales journal, cash receive journal semuanya sama untuk posting buku besar. Masukin tanggalnya yaitu Desember 31. Deskripsinya di sini itu cash receive journal. Untuk refnya juga sama, itu singkatannya CRJ. Lalu karena dia berada di kolom kredit, kita masukin di kredit kita yaitu senilai 273.900.000 rupiah. Lalu untuk balance-nya itu dikurangi karena sebelumnya itu karena dia posisinya di kredit, sedangkan untuk akun receivable ini debit. Nah, jadi bisa lihat di situ sebelumnya itu beginning-nya 85.800 ditambah 506 juta rupiah 500.000. Itu di total jadi 989.450.000. Lalu dikurang dari yang cash receive journal ini senilai 273.900.000 rupiah. Jadi untuk balance-nya setelah ditambah lalu dikurang dari cash receive journalnya 273.900.000 rupiah. Tadi di balance-nya itu jadi hasilnya 715.550.000 rupiah. Nah, kita balik lagi ke rekapitulasi kita. Nah, setelah sudah itu kan masih ada nomor akun 1 strip 1400, 2 strip 1500 dan 4 strip 1100. Masukinnya sama kayak Cashin Bank dan akun receivable sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ngambil contoh kedua yaitu rekapitulasi dari cash payment journal. Bisa dilihat di situ pada debitnya dengan akun nomor 2 strip 1100 dengan amount 327.800.000 rupiah. Kita buka buku besar kita untuk nomor akun 2 strip 1100 ini. Nah, bisa dilihat di situ adalah akun payable untuk 2 strip 1100. Bisa dilihat sama dengan sebelumnya akun receivable sudah ada yang dimasukin. Tapi
akun payable ini dia posisinya di kredit. Nah, kita lihat di sini di yang warna hijau tua ini bisa kalian lihat. Di situ kita masukin tanggalnya itu Desember 31, lalu deskripsinya itu cash payment journal, refnya juga sama singkatannya. Nah, kita masukin di debit. Karena dari rekapitulasi sebelumnya itu di debit, kita masukin di debit senilai Rp327.800.000. Lalu untuk di kreditnya bisa kalian lihat di situ. Di situ sudah ada di jumlah dari 60 dari beginning dan purchase jurnalnya. Jadi totalnya di situ 1.097.580.000 rupiah. Itu kita kurangi dari cash payment journal kita. Kenapa dia posisinya di kredit sedangkan tadi masuknya di debit, jadi itu harus dikurang. Jadi kita dapat di balance-nya itu senilai Rp769.780.000 rupiah. Nah, kita balik lagi ke rekapitulasi kita. Itu yang bagian bawahnya juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalian masukin di kolom tanggal, deskripsi, lalu debit kreditnya dan balance-nya juga seperti itu. Lalu di sebelah kreditnya ini ada nomor akun 1 strip 1100 dengan amount Rp350.300.000 rupiah. Kalian buka lagi di cash in bank, buku besar cash in bank kalian. Nah, bisa kalian lihat kan sebelumnya itu kita sudah masukin beginningnya, lalu dari cash receive journal, sekarang dari cash payment journal yang warna biru ini. Nah, kita masukin seperti sebelumnya yaitu tanggalnya Desember 31, lalu deskripsinya itu cash payment journal. Untuk refnya singkatannya, lalu kita masukin di kolom kredit. Karena dari rekapitulasinya cash payment journal ini kredit. Nah, bisa kalian lihat di situ kita masukin ke kredit senilai Rp350.300.000 rupiah. Untuk balance-nya itu kan tadi sudah dijumlahin Rp545.980.000 rupiah. Lalu sekarang kita kurang dengan Rp350.300.000 rupiah. Terus bisa didapatkan hasilnya senilai Rp195.680.000 rupiah. Lalu setelah buku besar kita buat sekarang trial balance untuk bulan Desember. Kalian bisa bikin seperti yang sudah ada di sini dari kode nama akun debit kredit. Lalu gimana sih cara masukinnya? Nah, pertama kita buka lagi buku besar cash in bank kita yang pertama. Kalian bisa lihat di situ dari balance-nya, kita ambil dari balance terakhirnya di debit senilai Rp195.680.000 rupiah. Kita buka trial balance kita masukin dengan kode akun 1 strip 1100. Lalu masukin akun name kita itu cash in bank. Lalu kita posisinya di debit, kita masukin di debit senilai Rp195.680.000 rupiah. Sama dengan buku besar lainnya juga. Bisa kalian lihat di situ juga dengan kode akun 1 strip 1200, 1 strip 300 itu petty cash sama akun receivable. Kalian masukin juga sesuai buku besarnya, balance buku besarnya. Nah, bisa dilihat di situ untuk petty cash debitnya senilai Rp4.850.000, akun receivable-nya senilai Rp658.350.000. Setelah kalian masukin semuanya, kalian totalin untuk sisi debitnya dan sisi kreditnya. Lalu bisa didapatkan hasil senilai Rp3.042.260.000. Nah, sekian penjelasan saya mengenai posting buku besar ini, semoga bermanfaat. Memorial digunakan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern, yang biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, bukti memorial ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian yang nantinya akan dipindahkan ke neraca lajur. Saya akan menjelaskan mengenai adjustment entries dan worksheet. Adjustment entries atau jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode laporan. Berikut adalah penyesuaian pada PD Subur. Yang pertama, penerimaan rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Mall tanggal 31 Desember 2009 yang menunjukkan informasi berupa interest revenue Rp4.500.000 dan bank service charge Rp100.000. Maka kita mencatatnya di adjustment entries cash di debit Rp4.400.000, bank service charge di debit Rp100.000 dan interest revenue di kredit Rp4.500.000.
Yang kedua, ada penyesuaian akhir periode yang menunjukkan informasi berupa persediaan akhir stok surplus 7 juta rupiah, beban sewa toko 2 juta rupiah, beban asuransi 1.250.000 rupiah, dan taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo per 31 Desember 2009. Maka kita mencatatnya di adjustment entries, stok surplus expense di debit 3.800.000 rupiah, dan stok surplus di kredit 3.800.000 rupiah. 3.800.000 rupiah didapatkan dari stok surplus 10.800.000 dikurang 7 juta persediaan akhir stok surplus. Lalu dan expense di debit 2 juta rupiah dan prepaid rent di kredit 2 juta. Lalu insurance expense di debit 1.250.000 rupiah dan prepaid insurance 1.250.000 di kredit. Lalu bad debt expense di debit 1.950.000 dan allowance for the full debt di kredit 1.950.000 rupiah. Yang ketiga ada penyusutan peralatan 600.000 rupiah. Lalu ada gaji bulan Desember yang akan dibayar 2 Januari 3.500.000 rupiah dan listrik dan telepon bulan Desember yang akan dibayar 10 Januari 1 juta rupiah. Maka kita mencatatnya di adjustment entries, depreciation expense di debit 600.000 rupiah dan equipment accumulation depreciation di kredit 600.000 rupiah. Lalu back and salaries di debit 3.500.000 rupiah dan expense payable di kredit 3.500.000 rupiah. Lalu telepon and electricity expense di debit 1 juta dan expense payable di kredit 1 juta rupiah. Yang keempat, karena PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar akan segera ditutup dan dipindahkan ke PPN payable. Lalu juga ada perhitungan pajak penghasilan perorangan. Maka kita catat di adjustment entries PPN outcomes di debit 97.550.000 rupiah, PPN income di kredit 89.380.000 rupiah dan PPN payable di kredit 8.170.000 rupiah. Lalu ada income tax expense di debit 26.164.875 rupiah, prepaid tax di kredit 15 juta rupiah dan income tax payable di kredit 11.164.875 rupiah. Maka jumlah penyesuaiannya adalah 142.315.375 rupiah. Neraca lajur adalah suatu kertas kerja yang digunakan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Neraca lajur terdiri atas 1 kolom akun number, 1 kolom akun name, dan 5 pasang kolom debit kredit yang terdiri atas trial balance, adjustment entries, trial balance after AJP, income statement, dan balance sheet. Cara mengisi worksheet adalah pertama-tama kolom akun number dan akun name diisi sesuai dengan perkiraan yang dimiliki perusahaan. Lalu kolom trial balance diisi sesuai dengan data yang tercatat di dalam trial balance sesuai dengan data yang ada di buku besar. Lalu kolom adjustment entries diisi sesuai dengan data-data dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Lalu kolom trial balance after AJP diisi dengan melakukan penyesuaian data antara trial balance dan adjustment entries. Misalnya, jika sesama debit ditambah, contoh seperti pada worksheet PD Subur di bawah ini. Pada cash in bank di trial balance-nya di bagian debit 195.680.000 rupiah dan di bagian penyesuaiannya di debit 4.400.000 rupiah. Maka ditambah, jadinya di trial balance after AJP-nya di debitnya 200.080.000 rupiah. Dan jika sesama kredit, maka ditambah. Contohnya seperti pada allowance for doubtful debt. Di bagian trial balance-nya di kreditnya 17.800.000 rupiah dan di bagian adjustment-nya di kreditnya
Rp1.950.500, maka ditambah. Jadinya di trial balance after AJP-nya dikreditnya Rp19.750.000. Dan jika berbeda, debit kredit, maka dikurang dan mengikuti yang lebih besar. Seperti pada store supplies, di trial balance-nya di debitnya kan Rp10.800.000 dan di adjustment-nya kreditnya Rp3.800.000, maka dikurang, lebih besarnya debit 7 juta jadinya. Dan di kolom income statement diisi dengan data nominal yang tercatat dalam trial balance after AJP yang berisi data-data pendapatan dan beban atau dimulai dengan nomor akun 4. Lalu di kolom balance sheet diisi dengan data akun real neraca saldo, yaitu terdiri dari harta, utang atau kewajiban, dan modal, atau dari nomor akun 1 sampai 3. Setelah selesai, kita totalkan semuanya untuk mengetahui laba atau ruginya. Nah, laporan keuangan yang pertama saya akan bahas adalah laporan laba rugi. Kalian lihat di sini. Cara pertama adalah kalian mencari net sales dengan cara sales dikurang sales return. Setelah itu kalian mendapatkan net sales. Setelah kalian mendapatkan net sales, kalian lihat lagi, kalian harus mencari gross profit, yaitu dengan cara net sales dikurangkan cost of goods sold, lalu dikurangkan lagi dengan freight paid. Nah, setelah kalian mendapatkan gross profit, kalian harus mencari total expense-nya atau total beban. Kalian tambahkan semuanya. Setelah kalian tambahkan semuanya, kalian kurangkan dengan gross profit. Nah, setelah itu kalian mendapatkan profit before tax. Setelah kalian mendapatkan profit before tax, kalian kurangkan lagi dengan other expense, yaitu seperti interest expense, income tax expense, dan lain-lain. Nah, setelah kalian kurangkan, kalian tambahkan lagi dengan other income, seperti interest revenue dan lain-lain. Nah, setelah kalian tambahkan, dapatlah kalian net profit. Nah, laporan kedua yang saya akan bahas adalah laporan perubahan modal. Nah, yang ini lebih simpel nih. Yang pertama, kalian hanya perlu menaruh Hendrawan capital beginning atau modal awal Hendrawan. Lalu kalian kurangkan dengan Hendrawan drawing atau price Hendrawan. Setelah itu kalian tambahkan tuh dengan net profit dari yang kalian ambil dari laporan laba rugi. Nah, setelah itu kalian tambahkan, lalu kalian dapatlah Hendrawan Capital Ending atau modal akhir Hendrawan. Nah, laporan ketiga yang saya akan bahas adalah laporan neraca atau balance sheet. Nah, pertama nih, sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva. Saya akan membahas yang aktivanya terlebih dahulu. Nah, aktiva ini dibagi menjadi dua, current asset dan fixed asset. Untuk current asset ada cash in bank, petty cash, accounts receivable, allowance for debt, full debt, merchandise inventory, store supplies, prepaid insurance, prepaid rent. Nah, kalian semua tambahkan tuh kecuali allowance for debt, full debt, karena itu penyisian piutang tak tertagih. Nah, untuk yang fixed asset ada equipment at cost. Kalian kurangkan dengan equipment accumulated depreciation karena itu penyusutan ya guys. Nah, setelah kalian dapat, kalian tambahkan tuh current assetnya dengan fixed assetnya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini jumlahnya segini. Nah, untuk di pasiva sebelah kanan, ada liability dan equity. Liability itu dibagi menjadi dua, short term dan long term. Untuk short term ada account payable, expense payable, income tax payable, PPN payable. Untuk long term ada bank permata loan. Nah, kalian tambahkan semua tuh dengan equity, Hendrawan Capital, modal yang tadi kita sudah cari, modal akhir Hendrawan. Nah, kalian tambahkan semua tuh. Nah, jumlahnya segini. Nah, kalian samakan jumlah di aktiva dengan di pasiva sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kalian tidak balance. Sekarang yang saya akan bahas adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu biasa dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara. Nah, yang pertama ini saya akan menutup akun pendapatan. Akun pendapatan itu di sini ada sales dan interest revenue. Nah, sales dan interest revenue kalian taruh di debit, lalu di kreditnya income summary. Lalu yang kedua saya akan tutup adalah akun-akun beban. Akun beban itu seperti advertising expense, telepon dan electric expense, store supply expense, dan lain-lain. Kalian tutup semua, kalian taruh di kredit, lalu di debited itu adalah income summary. Nah, sekarang ketiga yang saya akan tutup adalah akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, kalian mendapatkan income summary itu dari pada saat kalian penutupan beban dan pada saat kalian penutupan pendapatan. Nah, kalian kurangkan tuh, dan jumlahnya itu 133.494.625 perak. Nah, habis itu kalian taruh di kreditnya
hendrawan, kapital, atau modal hendrawan. Post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Fungsinya adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Cara mengerjakan neraca saldo setelah penutupan adalah jurnal penutup yang tadi dijelaskan, kita posting ke buku besar. Kemudian di buku besar kita akan mengetahui mana yang masih ada saldo dan yang sudah bersaldo 0. Nah, akun-akun di buku besar tersebut yang masih memiliki saldo, kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan secara berurutan sesuai dengan saldo terakhirnya.